hari pertama kali sepak bola dikenal di Kota Bandung, yang sekarang bernama Kota Bandung, rekomendasi tanggal, gitu kan? Udah aja satu tanggal. Tapi semua tanggal 1933 itu tidak ada data primer gitu ya. Tidak ada satupun data primer yang mendukung bahwa ada 14 Maret 1933 yang ada di tahun-tahun lain gitu. Bisa lama kieu gitu, bertahun-tahun dari 33 sampai sekarang merayakan yang 92 terus dirayakan tahun ke tahunnya gitu. Kok bisa selama itu tidak ada orang yang ibaratnya memaparkan atau menyanggah dari 14 Maret itu gitu. 14 Maret 1933. Tapi dengan adanya fakta bahwa tidak ada data primer, terus saha nu nyetuskeun 14 Maret tilu-tilu teh awalna gitu bisa bertahan larut sampai sekarang. Nah, beritanya dari siapa? Tadi Pak Dr. Miftah sudah mengatakan ini Mang Baim menyebutkan cek keterangan Persibnya diberikan 14 Maret 33. Oge dina peringatan Persib juga sama, itu sumber-sumber mengacu kepada kata dari Mang Baim sama ya di Jalan Kepastian. Mang Baim demikian tahun 33 Maret. Tapi begitu di Komisi Kesepak tahunan berbeda catatannya. Nah, kenapa misalnya berlalu dan ada yang penelitian atau nggak sunu eta? Karena banyak yang mempertanyakan wawancara ke rumah dan dalam FGD juga. Jadi kalau pertanyaannya kenapa perlu baik, sedikit menambahkan Pak Ibrahim Iskandar, karena beliaulah juga yang ditetapkannya. Tapi katanya 14 Maret 1933 ada nih Badami, tapi tidak ada pemerintahan. Apa artinya? Itu tradisi lisan. Lalu kenapa masih bertahan sampai sekarang? Cekolot baheula oge, cekolot baheula itu adalah tradisi lisan yang menjadi sebuah fakta mental yang dimiliki oleh masyarakat kita. Gitu. Lalu bagaimana dengan 1919? Saya pikir ini semua masalah pelabelan yang mungkin untuk PPPBB. Entah nanti misalkan 1919 akan dijadikan sebagai Hari Sepak Bola Bandung, Hari Kebangkitan Sepak Bola Bandung, karena mungkin faktanya itu di sana ada verhardering, ada sekelompok orang yang ingin bersatu, sensus, ya. Dan disinilah kemudian PPPBB diberikan berbagai macam pilihan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan juga fakta-fakta yang kritisi seperti itu. Jadi sebenarnya ya kaji lebih lanjut seperti apa mengenai titik beratnya tiap tahun masing-masing, tetapi yang paling pasti adalah ada sebuah konsensus agar dalam hal ini itu tidak terjadi perdebatan yang lebih lanjut atau tidak terjadi polemik yang lebih lanjut dari 19 itu. Sebenarnya yang pengen saya tegaskan itu, ini kan perubahan tahun kan bukan hal yang tak lazim ya, karena memang umum. Salah satunya Arsenal yang pernah mengubah tahunnya pada 1864 kalau nggak salah. Kemudian 19 itu, apakah memang itu adanya pertama kali adanya klub sepak bola di Bandung atau pertama kali adanya sepak bola di Bandung? Atau ditanya dulu terlebih dahulu kalau mau buat penelitian ini, misalkan ya gitu. Maksudnya mungkin nggak sih kalau di Leiden ada fakta-fakta baru yang memang belum ada di Arsip Nasional? Itu untuk peneliti. Mangga silakan Bapak-bapak. ya, nanti mungkin juga Sehingga mungkin nggak baik lah tiba-tiba muncul kayak gini. Kenapa? Pertama tiba-tiba di 2023, 2024 itu tiba-tiba mau meneliti. Lalu yang kedua, kan dari peneliti udah memunculkan 3 tahun ya, 19, 23, 28. Kenapa manajemen memilih yang 19? Argumennya apa? Mangga Kang Adit, silakan. Berat ya. Pastinya kalau dioper bola diolah lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lama lah ya, nggak lagi azan maghrib. Tapi pertama saya mau apresiasi dulu ke Kang Tobias dan teman-teman Viking. Saya pikir terkait dengan perbedaan pendapat gitu ya. Jadi kita belajar banyak lah, itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin sebelum ke jabatan Kang Tobias dulu ya, tadi ke apa Tony ya, Tona ya. Kalau udah nyerenteng soalnya itu. Enggak mau bercanda. Karena momen itu saya belum menjadi bagian dari manajemen. Cuman kalau boleh seandainya berandai-andai gitu ya.
Kalau saya di manajemen saat itu apa yang saya lakukan? Saya sepakat. Itu adalah hal pertama yang saya lakukan. Membuka komunikasi dengan semua teman-teman Bobotoh karena saya percaya bahwa ada fakta mental dan ada fakta sosial yang harus kita jaga. Seharusnya perbedaan pendapatnya tidak semasif hari inilah. Kita akan sama-sama membuka dan bahkan mungkin bisa jadi teman-teman yang cerita duluan, jika nama 18 kok bener, gitu. Bisa jadi gitu ya. Nah, cuman pembelajaran apa yang kami ambil? Pembelajarannya adalah bahwa apapun itu harus lebih sering dikomunikasikan dan lebih transparan antara manajemen dan juga Bobotoh gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari mulai hari ini, kemarin dan segalanya ya kita akan perbaikilah gitu. Saya sempat sampaikan juga di komunitas yang lain ketika saya ditanya, saya bilang ya kalau ditanya seperti ini untuk kita membuka cerita bersama-sama lah dan cari sejarah fakta yang sebenarnya. Nah, kalau ditanya lagi tadi kenapa baru sekarang gitu ya? Sebenarnya kan ini dibulatnya 2023 ya, Pak Prof ya? 2022 ya sebetulnya. Jadi sebenarnya gini, jadi awal ceritanya ini tuh menangkap kegelisahan, keresahan tentang banyaknya suara di luar yang mempertanyakan tentang 33, ini benar apa enggak gitu ya. Cuman memang qadarullah, kita tiba-tiba muncul gitu ya, kayaknya kita cepat tidak untuk cari gitu ya. Akhirnya bertemulah dengan teman-teman dan saya juga menyatakan tepat bahwa mereka tidak datang membawa proposal ke kami, tapi kami yang datang ke mereka bertanya, bapak-bapak kira-kira kalau kita bikin penelitian mungkin nggak ya? Dan mereka menjawab mungkin dengan. Nah terus tadi kalau ditanya sama Kang Tobi, kenapa 19 yang diambil? Ini pertanyaan menarik. Jadi saya juga sempat tanya gitu ya ke beberapa teman-teman dan segala macam. Misalnya, orang main bola gitu ya. Pertama kali Viking mau bikin Viking Soccer Club gitu ya. Dimulai di grup WhatsApp dulu nih Kang Tobi Astana, Kang Pak yuk, ayo orang kumpul. Akhirnya dari WhatsApp itulah akhirnya kita kumpul semua di tanggal 5 itu dan bermain bola bersama. Kira-kira kalau kita mau menentukan hari jadi si Viking, yang tanggal 1 pas WhatsAppan mulai atau pas tanggal 5 kita kumpul? Yang benar ya, tapi secara kebenaran secara cinta mungkin Bobotoh menganggap 1933 adalah sebagai sebuah kebenaran karena Bobotoh adalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati. Atur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tim penelitinya dong, tiupnya dong. Rek, baiknya rek. Rek, baik mana nau? Boleh Pak. Bolongnya juga boleh Pak. Hari pertama kali sepak bola dikenal di Kota Bandung, yang sekarang bernama Kota Bandung, itu harusnya 1911 ketika berdirinya Bandung Football Bond, khusus Belanda. Beda tadi dengan Surabaya, Makassar. Makassar itu bisa nerima pribumi. Kalau BVB itu nggak bisa. Bisakah hari jadi 14 Maret itu 33 itu di riset, diteliti untuk mendapatkan sebuah keyakinan, sebuah fakta itu. Jadi menjurusnya itu adalah kepada hari jadi, bukan kepada hari sepak bola, bukan kepada sepak bola kapan dikenal pertama kali. Ini adalah jebakan Batman ini. Berarti kami harus menentukan. Padahal menentukan di antara tiga itu adalah bukan ranah kami. Makanya dari 6 itu menjadi 3, itulah keyakinan kami. Ya. Nah, berarti kami tidak bisa menentukan karena sebagai akademisi itu ranahnya bukan dalam pengambilan. Sampai betul tadi kata Prof, pagelaran itu sudah sok ke Belanda. Kalah Pak. Lamun saya ke Belanda, hanya sekedar ke Belanda, alhamdulillah, dirawu kan, gitu kan, irah deui ke Belanda, gitu kan, ngajakeun mah mahal, 40 juta 2 minggu can cukup kan, gitu. Tapi daripada buang-buang uang misalkan 40 kali 5 alat perjuangan, tapi dipandang tidak memiliki ancaman terhadap politik kekuasaan Hindia Belanda. Jadi bisa saya pastikan, sebagai bentuk kepastian, saya korespondensi dan Den Haag. Tolong bernuansakan sepak bola di bumi. Hanya ada satu jawaban, sepak bola ada, tapi dari bangsa Belanda dan Eropa. Percuma. Saksi mata atau pelaku. Ya. Tapi bagaimana awal mulanya penelitian ini? Mangga Kang Iqbal. Misalkan bukunya dari Bung Akwam yang mempertanyakan tentang 14 Maret 1933 fakta atau rekayasa.
Begitupun buku-buku yang lain, termasuk buku Kang Atep begitu kan. Puncaknya di situ sih, di buku Kang Atep. Pandan pernah diskusi dengan Kang Eko Maung, pernah diskusi juga ya secara parsial 1933. Nah itu manajemen kala itu bikin FGD yang sifat bagaimana PT PBB sebetulnya ya harus bisa mensosialisasikan ini gitu nantinya kalau misalkan memang 14 Maret 1933 tidak banyak sumber primer yang didapatkan dalam proses heuristik atau proses penelitian sejarah. Nah, lalu pada akhirnya Islam Pak H.W. Setiawan juga merekomendasikan memang Profesor Kunto dan dikerjasamakan dengan Prodi Ilmu Sejarah Unpad proses FGD dan saya sudah menyodorkan nama-nama bahkan yang disebutkan kemarin begitu ya di teman-teman utara itu ada pelibatan dari orang-orang yang pernah menulis gitu Pak Tobi ya, menulis tentang sejarah-sejarah Persib dan juga orang-orang yang memang kepada manajemen Persib yang termasuk juga saya sudah sampaikan saya kira teman-teman jangan sampai jadi kebingungan begitu ya. Tadi ada fakta historis, ada fakta mental begitu kan. Tapi yang kemudian kalau misalkan kita mau merajut itu semua sebetulnya ini tidak cinta ya politik dan sains begitu ya. 1919 itu adalah proses kebenaran yang kita temukan lewat proses sains, tapi 1933 itu adalah proses kebenaran yang ditemukan melalui cinta ya. Nah artinya tapi kalau kita merujuk lagi pada Badiou, tapi satu sama lain harus saling merajut begitu ya. Nah artinya persepsi dan interpretasi terhadap 1933 misalkannya kalau dihitungnya dari 1933 yaitu harus dirajut dan dirajutnya oleh siapa yang hari ini punya otoritas saya kira yaitu adalah manajemen begitu ya. Bagaimana menyikapi itulah yang kemudian menjadi fakta mentalnya gitu. Mungkin itu Pak Togi dan teman-teman. Mungkin, tapi saya mengajukan syarat tidak berhenti sampai hanya hari jadi. Sudah duduk di kursi panas,